profesiku sebagai artis membuat aku sulit mengatur jadwal sekolah dan syuting. Alhasil, ayah sering dipanggil ke sekolah karena aku sering bolos. Oh ya, bokap gue emang langganan sih dipanggil ke sekolah karena ya gue kayak gitu. Tapi gue emang masalah tugas doang, nggak ada yang macem-macem yang menyalahi pelanggaran ke sekolahan. Gue nggak macem-macem. Guru aku mau tahu aku tuh kemana aja. Dan nggak mungkin dong guru aku bilang ke aku, kamu kemana aja? Aku bisa aja bohong, kan? Mungkin guru aku bisa. Makanya nanyain orang tuh, kamu mana? Panggil besok sekolah. Kalau guru gue nggak ada, gue tidur. Tapi kalau teman-teman gue banyak bilang, gue itu ke sekolah cuman ngerjain PR, ngerjain tugas, ribet sendiri waktu ulangan, tidur, telepon-teleponan. Udah. Sama nguber-nguber guru. Itu aja udah. Kalau dibedain sih enggak, jadi mereka sama aja nganggap yang ini juga sama. Dan saya paling, jajanin dong, lo kan artis, cuman gitu. Paling kayak gitu aja sih, mereka lucu banget. Alhamdulillah, sekarang hidupku serba berkecukupan. Namun, aku tidak mau berfoya-foya, mengingat sulitnya kehidupan kami dahulu. Pernah, semua orang tuh, nggak semua orang, mungkin kalau aku bener-bener ngerasain saat-saat dimana kita lagi di bawah, saat-saat kita bisa lagi di atas, kita tiba-tiba turun lagi gitu. Karena dulu aku pernah ngerasain aku susah banget. Sehari aku bisa nggak jajan dari pagi sekolah, pulang sampai sore, sampai terus balik lagi ke rumah. Aku cuma bisa ongkos. Di rumah ada apa? Di rumah ada mie instan. Sebelum aku ngambil mie itu, aku tanya dulu sama adik aku, kau lapar nggak? Kalau adik aku lapar, mungkin aku bikinin ke mereka. Kalau nggak, aku seduh mie. Itu aku pagi-pagi, aku udah masak mie, aku masukin dalam tempat makanan, aku bawa, aku bekal sampai sekolah, aku makan itu. Minumnya aku bawa dari rumah. Pernah aku nggak makan seharian, cuma minum. Dan pernah aku makan nasi, itu alhamdulillah banget, nasi sama sambal. Itu aja udah. Karena apa, di rumah tuh nggak ada apa-apa gitu. Sementara lauk untuk adik aku nggak pernah harus makan. Aku makan enak, adik aku makan ini aku nggak suka. Kasih adik aku, ada sambalnya nggak? Ada. Makan. Waktu dulu banget nasi sayur sop, wah itu udah enak banget. Untuk sehari-hari kita makan itu. Tapi untuk mungkin saat-saat tertentu, mungkin sebulan sekali kita baru bisa ngerasain ayam. Kalau daging dulu setahun sekali. Hari kurban, mungkin ada hari-hari tertentu, mungkin di antara setahun itu mungkin ada aku makan daging gitu. Tapi kita semua tetap senang dengan kondisi yang kayak gitu. Kita tetap apa ya? Oh mungkin dibalik semua ini, di suatu hari nanti kita bisa lebih dari ini gitu. Oke, kita bisa makan sayur sop hari ini, kita besok makan steak ayam, oke? Steak daging mungkin. Jadi gimana ya? Kita hargain apa yang kita dapat sekarang, dan siapa tahu mungkin besok kita nggak dapetin ini lagi. Sebagai anak pertama dari 4 bersaudara, menuntut aku harus bersikap dewasa. Aku harus bisa mengurus adik-adikku, bahkan kedua orang tuaku. Waktu bokap sakit, nyokap nggak bisa apa-apa. Nyokap cuma bilang, lo anterin bokap lu ke rumah sakit, kalau nggak bokap lu mampu. Bokap gue juga ngomong gitu ke gue. Oh, ya udah. Biasanya waktu kemarin kan bokap gue sempat sakit, dan nyokap gue nggak bisa apa-apa kan. Nyokap gue punya adik dan harus dijagain. Dan gue juga tahu gue bisa gitu ya, dan gue mampu. Ya udah, akhirnya gue bawa bokap gue stopin taksi, gue gotong banget sih. Maksudnya ngapain bokap gue sampai ke taksi. Dan itu pagi-pagi buta ke UGD. Ada pasiennya setiap tahun apa itu? Ya? Sampai yang petugas UGD-nya bilang, kamu sendiri? Iya. Mama kamu mana? Di rumah. Oh ini surat ini atas nama siapa?
atas nama saya, alamat saya di sini. Loh, kamu punya KTP nggak? Nggak punya, bilang gitu. Terus gimana dong? Ya udah, kamu ambil KTP bokap kamu aja deh. Ya udah. Dan sampai mas-masnya bilang gini, yaudah kamu nunggunya di dalam aja, kamu kesian sendirian di sini, kamu di dalam aja nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak boleh masuk, cuman ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Ya udah, akhirnya kamu masuk gitu, mungkin kesian kali aja sendirian. Ya udah, aku harus ngurusin administrasi sampai harus bolak-balik turun tangga, ngurusin kamar yang kosong yang mana gitu-gitu. Itu berat banget. Gue juga nggak dianggap di keluarga itu waktu itu sama nyokap gue. Gue baru tahu kenapa nggak dianggap anak, karena waktu itu nyokap gue mungkin marah kali sama gue.